Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Aji Pramudito, spesialis trading teknologi. Kali ini kita masuk ke saham sebagai trader. Jadi kita trader saham. Video sebelumnya udah panjang banget ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami. Kita sudah bahas kalau kita saham sebagai investor ya. Jadi ada buy, hold, capital gain dan dividen sudah dibahas di video sebelumnya ini. Memang agak panjang sekali videonya ya. Nah, sekarang kita masih dalam instrumen investasi saham tetapi sebagai trader, jadi buy and sell, memperoleh keuntungan dari selisih beli dan jual ya. Kita masuk ke trading saham. Jadi kalau trader atau trading saham di sini kita mengenalnya ada istilah macam-macam ya, ada namanya swing trading, day trading, scalping. Jadi ini beda-beda semua. Kalau swing trading itu kita lama, jadi kita belinya hari Senin, jualnya hari Jumat gitu. Atau belinya hari Senin, kita jualnya 2 minggu lagi di hari Rabu, 2 minggu lagi, namanya swing trading. Jadi kita lebih lama, mingguan atau bahkan bisa bulanan atau harian juga bisa. Harian itu maksudnya 3 hari, 5 hari gitu bisa. Atau kita disebut sebagai day trading. Day trading ini beli pagi jual sore, beli pagi jual sore. Nanti ada istilah BPJS, atau kalau kita BPJS kan asuransi kesehatan, kalau ini BP beli pagi jual sore, atau PSJP belinya sore jualnya besok paginya, gitu juga bisa. Kemudian ada scalping. Scalping ini hitungannya bisa menit atau jam ya, atau detik juga bisa ya kalau memang pas banget ya. Jadi scalping itu misalnya kita beli jam 10 pagi, dijualnya jam 10 lebih 10 menit, nah itu bisa namanya scalping. Jadi lebih tensionnya lebih tinggi. Jadi kalau yang lebih slow itu namanya swing trading, kita lebih slow ya. Kalau day trading itu juga biasanya dia lebih kecil untuk lebih kecil masa waktunya ya, tapi agak deg-degan biasanya ini. Tapi kalau scalping ini sangat menantang gitu karena kita bisa hitungnya detik, menit atau jam dalam satu waktu. Nah, ini semua punya gayanya masing-masing ya. Tapi prinsipnya semua sama, memperoleh keuntungan dari selisih jual beli perusahaan atau jual beli lembaran saham. Aplikasinya sama, kita masih menggunakan Stockbit, Ajaib, bisa pakai iPod, Mirai Asset, dan Moz dari Mandiri. Silahkan ini Anda pakai semua. Tapi istilah-istilah ini, apapun nanti gaya Anda, swing trading atau day trading atau scalping, saya nggak bahas detail di sini. Nanti kita buat video tersendiri aja, tapi prinsipnya saya akan menjelaskan tentang apa itu trading saham ya. Jadi trading saham adalah kita akan memperkenalkan di dalam poinnya di trading itu adalah namanya candlestick, seperti ini bentuknya. Candlestick. Tidak hanya visualisasi harga tapi juga peta psikologis dari aksi pasar, jadi aksi jual beli pasar. Pola-pola berulang ini adalah hasil dari psikologi kolektif investor yang cenderung bereaksi dengan cara yang mirip di situasi serupa, menciptakan momentum yang dapat diprediksi. Nah, momentum-momentum ini digunakan oleh trader untuk mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya, baik itu pembalikan tren atau kelanjutan tren. Jadi, di dalam trading ini ada istilahnya nanti bullish, ada bearish. Bullish itu naik, ya, bearish itu turun. Istilah-istilah seperti itu mungkin akan sering Anda dengar kalau bergerak di area trading saham. Nah, kita akan membahas dulu tentang sejarah kenapa kok bisa dianalisa sih trading saham ini dengan cara candlestick tadi. Dia disebutkan bahwa candlestick chart awalnya ditemukan oleh seorang pedagang beras Jepang bernama Munehisa Homa pada abad ke-18. Homa adalah seorang pedagang sukses dari Sakata yang memperdagangkan beras di bursa komoditas di Osaka, Jepang. Dia mengembangkan teknik analisa harga menggunakan pola candlestick untuk memahami pergerakan harga pasar berdasarkan psikologi pasar dan emosi pedagang lain. Sejarah awalnya, Munehisa Homa menemukan bahwa pergerakan harga tidak hanya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan, tapi juga oleh emosi para pedagang. Homa mulai mencatat nih harga beras harian, memperhatikan pola dan perilaku pedagang, serta bagaimana faktor psikologis seperti harapan dan ketakutan mempengaruhi fluktuasi harga. Dia menggunakan grafik candlestick untuk mengetahui hubungan antara harga pembukaan dan penurunan tertinggi dan terendah dari periode tertentu. Dengan demikian,
Candlestick mulai digunakan untuk membaca sentimen pasar dan mengantisipasi arah pergerakan harga. Ya. Kemudian candlestick chart kemudian diadaptasi dan dipopulerkan di dunia barat oleh analis teknikal seperti Stephenson yang memperkenalkan teknik ini ke dunia trading modern dengan bukunya Japan Candlestick Charting Technique pada tahun 1991. Ini bukunya. Kalau mau link bukunya ada di link di video di bawah ini, silahkan diklik. Anda bisa beli untuk mempelajari buku itu dulu. Hafalkan dulu ya buku ini ya. Dipelajari dulu dengan baik, baru Anda berani untuk trading saham. Karena ini sangat menguras tenaga dan pikiran sebenarnya kalau belum begitu paham ya. Tapi kalau sudah paham ya tentunya akan sangat menarik sekali trading saham ini. Prinsipnya si Homa ini memperkirakan orang kalau datang beli beras, kalau misalnya pada musim-musim tertentu dia akan naik, musim tertentu dia akan turun. Nah, Homa ini simpelnya kalau di Indonesia ya, mungkin kayak mau lebaran nih, kalau kita belinya pas 3 hari atau 1 minggu sebelum lebaran kan pasti harga naik, betul ya. Tapi kalau kita beli bajunya 6 bulan sebelum lebaran dan kita tahu bahwa kalau nanti lebaran dia bajunya akan naik, kita belinya akan di 6 bulan sebelumnya misalnya gitu. Sehingga kita beli di harga murah, kemudian nanti ketika dia mau lebaran kita jual di harga tinggi. Contohnya seperti itulah. Kalau di masalah kalau si Homa ini kan dia menilai dari jual beli berasnya. Ketika di momen tertentu ada acara tertentu dia akan harga beras untuk cenderung naik karena banyak juga orang yang membeli atau mencari beras tersebut. Nah, sama dengan kalau lebaran seperti itulah intinya, seperti itu intinya. Nah, pola-pola seperti itu ternyata bisa dimasukkan ke dalam suatu candle chart, di suatu pola-pola psikologis. Nah, pola itu akan terbentuk seperti ini. Nah, merah, hijau, ini. Nah, kalau Anda nanti membeli buku itu, di situ akan dijelaskan secara detail tentang bagaimana pola-pola ini terbentuk, bagaimana satu candle ini terbentuk, itu bagaimana caranya terbentuk. Itu akan dijelaskan secara detail. Sehingga candlestick adalah grafik harga yang menunjukkan pergerakan saham dalam periode tertentu, bisa sehari, seminggu, setahun, 5 tahun dan sebagainya. Nah, setiap candlestick ini selain candlestick itu terdiri dari open itu harga pembukaan saham di awal periode. Ya, kalau kita saham biasanya itu buka di hari Senin sampai Jumat ya. Kalau saat ini saya buat video itu buka dari jam 9 pagi buka dan penutupannya di jam 4 sore kalau saat ini. Ya. Jadi kalau open itu pembukaan awal periodenya di mana, nanti close harga penutupan di akhir periode, di akhir satu periode ini. Satu ini bisa mewakili sehari, 1 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam, tergantung. Nanti saya coba akan kasih gambaran dulu ya. Tapi prinsipnya ini mewakili satu periode tertentu. Kalau high berarti harga tertinggi yang dicapai selama saham periode tertentu. Low adalah harga terendah yang dicapai saham selama periode tertentu. Body atau body candlestick menunjukkan perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan, harga pembukaan dan penutupan. Kalau candlesticknya hijau seperti ini, contoh ya, maka penutupannya lebih tinggi dibandingkan harga pembukaannya. Jadi ketika dibuka dia di sini, misalnya jam tertentu dia buka di angka ini, penutupannya di angka lebih tinggi. Itu namanya candle bodinya akan hijau. Kalau candlestick merah, harga penutupannya lebih rendah daripada harga pembukaannya atau bearish atau turun. Bearish itu turun. Misalnya ini, pembukaannya di jam 9 pagi, misalnya angkanya 1000. Kemudian pas penutupan di jam 4 sore, misalnya kita pakai sehari ya, ternyata harganya 500, nanti akan turun seperti ini candle merahnya. Jadi ini menunjukkan pergerakan harga dalam momen tertentu. Tapi apakah harus sehari? Tidak ya. Jadi ini bisa detik, menit, jam, tergantung tahun, nah tergantung nanti kita settingan di aplikasinya pakainya apa nanti ya. Tapi kita nggak akan bahas tentang cara trading secara detail ya, kita akan mempelajari dulu secara umum dulu. Nah, seperti ini contohnya ya, seperti contohnya. Ini kita pakai sahamnya Bird atau Bird itu sahamnya Bluebird ya, Bluebird, contohnya Bluebird. Nih, kita pakai time frame-nya day ya. Ini kita pakai aplikasi Stockbit ya, ini ya, Stockbit. Ini kita pakai day di sini ada day, berarti kita hitungannya hari. Jadi satu chart ini menggambarkan satu
1 hari. Nah, ketika contoh kita misalnya mau trading saham swing trader ya, swing trading. Kita beli di 16 Juni ini, 16 Juni kita beli di harga nih, kena di harga 1512. Betul ya? Kemudian kita mau jual di 21 Oktober, berarti Juli, berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober 3 bulan kita jual di harga ini 2146, maka kita mendapatkan selisih harga dari 1512 menjadi 2146. Seperti itu. Nah, berarti kita mendapatkan kenaikan berapa persen? 41%. Jadi kalau punya uang beli saham dengan modal 100 juta misalnya ya, maka dalam 3 bulan naik 41%, maka duitnya jadi sekitar 140 juta. Jadi dapat 40 juta dari kenaikan harga saham ini. Namanya trading seperti itu. Ya, tapi ini harus bisa menganalisa ini semua ya. Tidak semudah yang saya bilang ini ya, karena ini kita nanti akan memahami semua chart yang ada di sini. Kita pahami semua nih, grafik MA ini, grafik chart ini, apakah posisi bearish, bullish, super trend dan sebagainya. Nah, kalau Anda emang ingin berkecimpung dalam dunia trading saham, maka di sini ada beberapa hal yang harus Anda pahami, yaitu dari sini aja ya, dari satu grafik ini aja yang harus dipahami adalah pola candlestick dasar. Ya, kemudian yang kedua adalah analisa teknikal. Ya, nanti bisa kita perlihatkan secara umum dulu, dan juga pola grafiknya. Apa aja sih yang dimaksudnya itu? Seperti ini. Bisa menganalisa suatu pola chart. Jadi kalau mau jadi trader, mau itu swing, mau itu day trading, mau jadi scalper, harus bisa mengetahui namanya pola dasar candlestick. Itu namanya doji, hammer, shooting star, bullish engulfing, bearish engulfing, morning star, evening star, harami. Itu semua ada di buku tadi tuh yang saya sebutkan ya. Seperti apa sih maksudnya? Nah ini, ya ini. Nanti kalau kita zoom, itu nanti ada beberapa tipe pola dasar candlestick. Ya. Tapi ini saya tidak membahas secara detail ini doji, posisi hammer, shooting star. Ini semua nanti saya bisa baca buku sendiri atau nanti saya buat video tersendiri ya. Karena ini akan panjang sekali penjelasan ini, panjang pakai sekali ya. Yang kedua, harus memahami yang namanya analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu ada namanya support dan resisten, kemudian volume perdagangan, moving average 5, 20, saya pakainya 20, 50, 100, 200, ada pakai super trend juga saya. Kemudian ada namanya Fibonacci retracement, ada MACD, ada RSI. Itu semua dibaca di satu chart ini yang saya sebut tadi, ada semua itu. Ada semua itu, dan kalau ingin benar-benar bisa menganalisa trading harus bisa tadi semua. Apakah ini sudah cukup? Belum, ada satu lagi yang harus dipelajari, kalau namanya pola grafik. Ada namanya head and shoulders. Jadi pola grafik secara luas, secara dari jauh itu polanya apa itu. Jadi kalau doji, hammer ini secara spesifik lebih mendalam, kita agak naikin sedikit membentuk pola yang tadi, yang pola ini. Itu namanya analisa teknikal. Kalau kita lebih jauh lagi maksudnya kita teropong agak jauh lagi, kita akan ketemu namanya ini head and shoulders, bentuk pola grafik head and shoulder, rising wedge, cup and handle, double bottom, falling wedge, dan bearish dan bullish pennant. Kalau ingin mempelajari secara detail, memang saya tidak menjelaskan apa itu double bottom, head and shoulder, rising wedge, dan sebagainya. Nanti mungkin saya akan buat video khusus tersendiri tentang cara trading ya. Tapi pasti di sana banyak yang lebih jago tentang trading, dan kalau ingin memperdalami dunia trading, Anda bisa selain punya buku yang tadi saya kasih linknya, ada satu buku lagi yang harus Anda pelajari, yaitu buku ini, Technical Analysis for Mega Profit. Ini harus hatam ya. 2 buku itu harus hatam. Kalau 2 buku itu hatam, nah baru bisa memahami apa itu head and shoulder ini, support and resistance, hammer, shooting star, dan sebagainya. Itu ada semua di 2 buku itu. Silakan Anda baca sendiri, atau nanti bisa kapan-kapan coba saya buatkan videonya. Mudah-mudahan sudah ada dalam waktu dekat video tentang trading untuk pemula ya tentunya. Nah, sekarang contoh analisa teknikal saham. Kita menggunakan aplikasi namanya TradingView. Contoh ya, ini contohnya aja ya. Kalau nanti mau mendalami boleh. Ini kita lihat, ini ada day-nya. Jadi ini bisa diatur dari TradingView ini. Aplikasinya gratis ya, tapi bisa juga berbayar. Kalau berbayar dia lebih banyak indikator yang bisa kita tampilkan di sini.
Ini saya pakai yang gratis dulu. Jadi nanti di sini bisa pakai 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 1 hari, 1 minggu, sebulan, ini bisa sebagai tadi saya bilang itu kalau mau pakainya day trading atau swing trading atau menggunakan scalping. Kalau scalping berarti hitungannya menit ya, sampai detik tuh bisa di sini. 1 tick, 10 tick, 100 tick, 1000 ticks. Nah, sekarang kita coba kasih gambaran yang 1 hari aja ya. Berarti pakainya day. Nanti gambarnya seperti ini. Nah, nanti chartnya kan tadi ada namanya shooting star. Nah, ini gambar shooting star lah, ini doji dan sebagainya itu terbentuk dari sini. Nah, kalau kita nanti lihat di analisa teknikal yang ada namanya rising wedge, misalnya rising wedge, kita bisa gambar nih. Misalnya kita gambar ini, oh ini naik nih, berarti dia akan mantul di area-area sini. Contoh ya ini ya, mantul di sini. Ini Bank BR, kita pakai Bank BRI ya. Nih, nanti kita beli di area sini, jual di sini. Nanti namanya support, ada support dan resisten seperti ini. Kita akan ketemu nih, dia sering kena di area mana, ini namanya resisten. Oh, di area sini. Ya udah kita beli, kita cari support dan resisten. Contoh ya, ini contoh ya. Area yang sering kena, kita tahu support resisten udah bagus. Oh, ini kena nih. Berarti ketika dia di posisi ini, saya akan mengambil posisi open posisi di sini dan saya jual di sini. Berarti kita akan ada keuntungan sekitar berapa yang udah gede ya? Udah 20%, 21% tuh. Contoh seperti itu contohnya. Nah, seperti ini Bank BRI saat ini tanggal November 2024 ini dia posisi mau turun nih. Kemungkinan besar dia akan ada di posisi yang hampir sama dengan ini. Berarti kita bisa ambil posisi di sini. Ini kalau kita mau swing ya. Kita beli saja di daerah sini, yang merah ini sudah ada, udah saya tandain. Merah ini kita beli. Nah, nanti kita kalau sudah kita jual di area ini biru. Biasanya itu. Berarti kita beli di sini, kita jual di sini, dapat berapa persen? Nantinya ya ini ya. Saya belum menyentuh sih. Kena dapat 23%. Lumayan kan itu. Itu salah satu contoh kalau Anda mau trading ya. Tapi ini sangat high risk ya. Sangat-sangat high risk saya bilang. Sangat-sangat high risk. Anda benar-benar harus memahami dulu dengan technical analisa. Dan juga harus mengikuti beberapa course atau beberapa workshop tentang trading ya. Jadi jangan hanya dari video yang saat ini saya buat ya. Nanti kalau saya buat video untuk trading untuk pemula baru Anda bisa lebih mengerti. Kalau ini kan saya kasih gambaran aja trading itu seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan persentase berapa persen nih? 23% hanya dalam waktu hitungan hari atau bulan, bukan hitungan tahun. Kalau tahun tadi kan pakai obligasi 2 sampai kalau dikurangi dengan inflasi kan sekitar 3% setahun. Nah, ini 23% dalam beberapa bulan atau beberapa hari. Tapi ini high risk ya. Jadi saya tidak sarankan kalau hanya menonton video ini kemudian melakukan trading ya. Jadi disarankan ya. Oke, kita kembali ke topik lagi. Oke. Demikian tadi gambaran tentang saham yang bisa digunakan sebagai investing ya. Jadi buy, hold, dividend, and capital gain, atau trading buy and sell aja gitu ya. Buy sell seperti tadi itu. Dengan kecepatan bisa menit, detik, sampai hari atau bulan. Nah, nanti kita akan ke video selanjutnya yaitu instrumen investasi yang lain. Yang terakhir yaitu adalah cryptocurrency. Nah, ini lagi happening di tahun ini, memang lagi happening sekali untuk cryptocurrency. Nanti saya berikan gambaran di video selanjutnya dan kenapa ada cryptocurrency di investing ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.